Baris ke-17 dari bawah. Baris ke-17 dari bawah bagian kiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman. Sama nanti. Sama ya. Ya. Halaman 13 baris ke-17 dari bawah bagian kiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman fi sadril mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bahrihi wa matani al-asrar wal wali wa nafa'atu wa karamatu barakatuh fi dawrin amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'mini wa la yatimmu al-imanu illa bi tamamil faraidi was sunani ay bi adaihi ma ta'min ila akhir. Nyambung main tadi. Waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sabda beliau al-imanu adapun iman al-imanu adapun iman itu fi sadril mu'minin itu fi sadril mu'mini ada di dalam dadanya seorang mukmin. Artinya keimanan itu sejatinya yang tertanam di dalam dadanya seorang mukmin. Walayatimu dan tidaklah sempurna, walayatimu dan tidak akan sempurna, walayatimu dan tidak akan sempurna apa itu alimanu keimanan illa kecuali bitamamil faraidi dengan kesempurnaannya fardu-fardu, illa bitamamil faraidi kecuali dengan sempurnanya kefarduan wasunani dan kesunahan. Maksudnya apa sempurnaan fardu dan sunnah? Maksudnya biadaihima dengan menjalankan keduanya artinya keduanya tadi fardu dan sunat tamaini secara sempurna dua-duanya, tamaini secara sempurna keduanya. Ini hadis singkat menjelaskan betapa kualitas atau standar kualitas keimanan, standar kesempurnaan keimanan akan dihitung dari praktek orang mukmin menjalankan perintah-perintah Allah, dan itu dilihat dari tadi perintahkan dua, ada yang fardu ada yang sunnah. Jika mengerjakan kefarduan dengan sempurna artinya imannya orang sempurna. Jika mengerjakan kesunahan juga dengan sempurna, itu menandakan keimanan orang dengan sempurna. Ya tadi, gimana dibilang imannya sempurna, sholat fardunya bilang bentuk. Iya, ada yang di diskon itu ya, di diskon itu, di korting. Sehari cuma 4 kali, kalau ending kalau enggak malah 3 kali. Berarti itu dari jumlah saja nggak sempurna. Bagaimana bilang imannya sempurna? Kefarduannya dilakukan atau di dalam menjalankan lima-limanya dikerjakan, tapi cara melaksanakannya nggak sempurna. Waktu sholat wudunya nggak sempurna, waktu sholat baca fatihahnya nggak sempurna, rukuknya nggak sempurna, i'tidalnya nggak sempurna, bacaannya nggak sempurna, tasyahudnya nggak sempurna, apalagi super ekspres. Bagaimana dikatakan dia pelaku sholat sebagai orang yang punya iman sempurna? Kewajiban aja dilakukan main-main. Artinya kan sholatnya kayak main-main. Iman sempurna pasti akan menjalankan kewajiban juga dengan cara tidak main-main, dengan sempurna. Sholatnya ambil gratis. Ya. Saya tuh ingat ya Allah dulu. Saya ingat waktu saya pertama kali belajar ngaji Abu Yatin Cidahu yang Mang Tezar. Iya. Saya datang kalau mungkin beliau mau ngaji gitu ya, udah lama banget. Kita udah nunggu lama beliau datang kucuk tahu bubuk bilik kita langsung duduk ya halak komputer gitu ya, lah kagak beliau sholat sunnah dulu, berapa 100 rakaat. Kalau sholat 100 rakaat kan kalau nggak terawih gitu beliau kagak. Allah dirinya tegak banget, bacaannya masya Allah mutmainan, goyang-goyangan badan itu, rukuknya Allah. Belajar orang sholat nikmat. Kalau nggak ada orang rapi sholatnya loh. Coba kalau nggak sholatnya bang mantri kali ya pak 4 menit kita sholat kereta lihatin sholat tuh adem gitu. Ini alim sholat sempurna, itu baru sunnah dikerjakan begitu sempurna. Pasti yang wajib
Saya tahu beliau itu pasti ada pesan itu ngajarkan murid-muridnya biar sholatnya juga sempurna. Loh, kalau saya lagu-laguan kali apa antum datang ke sini mau ngaji saya sholat sunnah sepuluh pamer namanya itu mah. Gua ya apa sih ente terus gua sholat 100 rakaat. Kalau saya mah pasti pamer, kalau belum ngajarin pasti. Boro-boro 100 rakaat. Nah itu contoh. Jadi baik fardu maupun sunnah akan menjadi indikator tanda-tanda jika kedua kewajiban dilakukan sempurna, kesunahan dilakukan sempurna, ini akan menjadi tanda bahwa pelakunya memiliki iman yang sempurna. Kalau ngelaksanain sholat fardu babaliyah, imannya babaliyah kayak gitu. Jadi refleksi dari keimanan itu akan terlihat dari dohirnya orang menjalankan kefarduan waktu kesunahan. Kalau menjalani asal-asalan, imannya berarti ngasal. Nggak mungkin dong ngadep ke Allah sholat main-main. Mau ngadep lurah aja nggak pernah berani main-main. Jangan kan main HP aja nggak berani depan lurah. Lurah lagi mau kita begini gitu ya, tapi kita tahu gitu ya. Nantinya kan nggak main-main. Masa sholat sama Allah main-main gitu. Itu contoh. Ini makna daripada indikator atau para ukur kesempurnaan iman akan dilihat dari bagaimana orang itu menjalankan kewajiban dan kesunahan. Wala yufsidu wala yafsudu dan tidaklah rusak. Wala yafsudu dan tidaklah rusak. Apa itu al-iman, keimanan? Illa kecuali bijuhudi, dengan penyimpangan al-faraid pada kefarduan was-sunnah dan kesunahan. Maksudnya penyimpangan itu apa? Diingkarihima, dengan mengingkari keduanya. Iman seseorang itu rusak jika orang mengatakan beriman tapi dia nggak mau mengerjakan kewajiban mau apalagi kesunahan yang wajib 3 kali, maka dipastikan iman itu rusak. Makanya dalam kriteria orang kafir itu apa yang disebut kafir? Kalau kafir asli itu adalah orang yang memang tidak mengakui Allah dengan seluruh syariatnya, kafir berarti. Lah, ada orang mengaku Islam, beriman kepada Allah, tapi dia tidak meyakini sholat itu wajib, akhirnya sholat ditinggali. Itu namanya kafir zindik. Dohirnya muslim, tapi dia sejatinya kafir karena mengingkari kefarduan yang diwajibkan oleh Allah. Maka orang yang begini imannya pasti rusak. Maka sholat zindik. Mohon maaf, saya pernah punya teman. Maaf nih, saya nggak sebutkan namanya, tapi terekam di sini waktu masih di Kairo. Saya tidak paham namanya Hayul Ashir di distrik 10. Orang Indonesia mahasiswa seumuran saya, satu letik. Pokoknya ada hari-hari itu kamar kuliah jarang. Ya, saya juga kuliah sih, di Kairo kan kuliah nggak wajib, kecuali ujian doang. Ya, ada ujian doang. Hari-hari nggak wajib masuk kuliah, baca sendiri aja kita. Yang penting ujian ikut wajib masuk. Ada itu ada main bola, ke kafe, apa bisa terus. Akhirnya banyak yang double gitu mbak ya, potongan double. Itu ada orang itu waktunya sholat gak sholat. Saya tanya, bro, pertama saya nggak kenal akrab ya, seger juga ngajak. Lama-lama kan udah akrab ya, ngajaknya tuh kalau udah akrab enak. Bertabung, sholat apa? Sampai kayak belum khatam sholat. Sholat itu kan intinya ingat kenal Allah. Waktu duduk begini tuh. Itu kan pengingkaran secara tidak langsung. Yang namanya sholat tak kudu takbiratul ihram, ya ruku, ya sujud, ya tasyahud, ya salam, nggak bisa non untuk sholat gitu dia wajib. Nah, itu juhud namanya, melakukan penyimpangan di dalam meyakini sebuah kewajiban sampai kemudian orang itu nggak mau mengerjakannya karena dianggap sholat itu ya nggak perlu begitu. Padahal yang disebut sholat adalah apa? Al-muftatahatu bitakbiratil ihram wa tukhtatamu bitaslim. Namanya salat itu ya sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, namanya salat. Kagak ada orang yang baru udah bro, gimana? Tadi bawa mangga begini gua salat. Oh, ini enggak bisa. Nah, itu namanya juhud, penyimpangan. Nah, orang yang melakukan sebuah penyimpangan artinya pengingkaran terhadap kewajiban maupun sunnah sampai dia tidak mengerjakannya, maka imannya dipastikan rusak, akan bisa kafir. Karena kafir itu mana ingkar kan? Kayak mengingkari kewajiban sama dengan orang yang kafir.
Hanya saja kalau kita nyebut kafirnya orang yang pakannya toko, KTP-nya Islam, ya kafirnya kafir zindik. Itu bahaya. Wala yasudu al-imanu illa bijuhudil al-fara'id wa sunnah. Faman, penjelasan lebih jauh. Faman maka barang siapa, faman maka barang siapa nakoso, mengurangi, mengkorting. Nah, tidak sudah mengkorting nih. Faman dan barang siapa nakoso, mengurangi, faridotan pada suatu kefarduan, aywahidatan, satu saja. Sholat 5 waktu dikorting jadi 4, satu aja dikorting. Biasanya subuh ada dikorting ya, maunya kesiangan dikorting subuh misalnya. Bi ghairi juhudin, tanpa pengingkaran, tanpa penyimpangan. Jadi bukan tidak masuk meninggalin, itu bukan. Ingkari, maksudnya tanpa mengingkari bifardiyatiyah, dengan kefarduannya, ya. Ukiba maka akan diberi sanksi siapa man alaiha, atas kefarduan yang ditinggalkan tadi. Maksudnya ala tarki, diberikan sanksi ala tarki, atas meninggalkan tilkal faridati, pada kefarduan itu. Jadi dia hanya akan diberikan sanksi secara parsial, jadi tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi dosa karena meninggalkan satu kewajiban saja. Jadi orang sholat tahu sholat wajib 5 kali, cuma kebiasaan korting kalau subuh gitu ya, tapi nggak bilang subuh nggak wajib, emang bangunnya kesiangan mulu, tanggung dah, oh ya waktunya mau sholat udah jalan kereta gitu ya, ini 12 baik. Dia tahu wajib, tidak mengatakan subuh nggak wajib, hanya memang jadi bukan karena unsur sengaja meninggalkan karena keyakinan tidak wajib. Maka dia hanya akan diberi hukuman sanksi atas meninggalkan itu saja, perbuatan kewajiban yang ditinggalkan saja. Ya katakanlah maghrib ya aman, isya ya aman, zuhur ya aman, asar ya aman, tapi tidak dianggap berdosanya pada. Tapi kalau mengingkari kefarduan secara umum, dia dihukum rata, dia jahit, atau akan disanksi pada seluruh waktu sholat karena semuanya dianggap tidak wajib. Ukhiba ala tarkitilkal faridah, itu aja, ada item yang ditinggalkan saja yang dikenai sanksi atas dirinya. Amma idza tarakaha, amma adapun idza apabila taraka meninggalkan siapa orang faridatan pada satu kefarduan, ma'ingkari, diiringi dengan pengingkaran wujubi yang pada kewajiban faridah tadi, faqad kafara, faqad kafara, maka sungguh telah kafir siapa orang tadi. Kalau bilang kok nggak sholat subuh nggak wajib, kafir dia. Kok nggak sholat subuh nggak kesempet gua mah, itu nggak kafir. Bilang nggak kesempet doang, walaupun kebablasan besok nggak kesempet lagi, nggak kesempet lagi. Tapi nggak bilang fardu, sholat subuh nggak fardu, tetap cuma ngomong doang. Belasan gua ya kerjain, belum sempet nggak apa, artinya bukan tidak masuk kafir, dihukumi kafir. Tapi kalau bilang kok nggak sholat, nggak wajib lah, itu kafir. Kayak teman saya itu yang bilang nggak wajib, bahaya. Pulang ke Indonesia dia udah mulai sholat lagi, itu nggak tahu kan? Jangan ketemu lagi saya. Sekarang udah jadi orang besar. Nah, fakot kafar. Nah, sekali lagi, waman atamma, waman dan barang siapa atamma menyempurnakan siapa man, atamma menyempurnakan siapa man al-fara'idha pada kefarduan. Gimana cara menyempurnakannya? Bi'an ada sekiranya mengerjakan siapa man, bi'an ada dengan sekiranya menunaikan, mengerjakan siapa man pada al-fara'id, pada kefarduan, tamatan secara sempurna. Nah, para siapapun yang mengerjakan kewajiban itu secara sempurna, wajib, maka maka pastilah, jadi hukumnya pasti wajib, maka pastilah hukumnya lahu bagi orang tadi apa yang pasti untuk dirinya, al-jannatu, surganya. Tuh, kewajiban asal dilakukan sempurna, janjinya surga dari Allah, asal sempurna itu. Dimana kita kadang-kadang pas sempurna apa kagak masih mikir, makanya nggak belajar.
Kemudian apabila atama menyempurnakan siapa orang as-sunnah pada kesunahan. Kalau tadi wajib sekarang sunnah. Bagaimana orang yang menyempurnakan amal-amalan sunnah? Zada maka akan bertambah fi martabatihi pada tingkatannya man tadi, kedudukan man tadi fil jannati di dalam surga. Orang menyempurnakan amal kefarduan sempurna masuk surga. Kita masuk surga semua nih. Nanti dihitung pada lakuin sunnah nggak sunnah, yang melaksanakan sunnah juga sempurna, surganya naik kelas. Jadi fardu itu sabab dukhul jannah. Kalau sunnah itu sabab meningkatnya kelasnya di surga, itu akan tergantung nanti dari kesunahan. Yang tahajudnya banyak ya surganya bagus lah, VIP. Lo tahajudnya setahun sekali ya surga, tapi harus ada gitu di kelas ekonomi gitu, di teras. Jadi ternyata itu dalam pandangan para ulama kami, seperti Imam Nawawi gitu, ternyata kesunahan itu penting. Kan kita kalau naik bis kan juga jangan asal bis dong. Kalau bis ekonomi bahkan kayak pasar berjalan di Maroko. Kalau bis eksekutif kan enak, kira-kira jangan ngomong asal masuk surga dong. Orang hopeless itu mestinya resolusinya saya masuk ke VIP gitu. Berarti perlu ditambahkan dengan kesunahan. Syaratnya kesunahan itu dilakukan juga dengan cara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana farafna biha tarafna wa annana asrafna أشرفنا فتوب علينا التوبة فأسر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع ربا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا لكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه عيال طرش الصحب والحمد لله في الباب والتناهي والحمد لله في الباب والتناهي. اللهم اكرمنا بنور العلم والفهم واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم اجعلنا ولنا وذريتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضيق. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله الموفق الى طريق الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.